Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa li fadlihi muntaha wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan tentang surat ke-37 ayat yang ke-102 sampai ayat yang ke-107, bahwa ayat-ayat ini berbicara tentang keindahan keimanan, keindahan ketaatan, dan keindahan at-taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang kita lihat di layar ini, Bapak dan Ibu sekalian, ayat yang berbicara tentang 3 pembelajaran besar tentang seorang hamba kepada Tuhannya, seorang hamba kepada Khaliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi berbicara tentang keimanan kita kepada Allah, tentang keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua berbicara tentang ketundukan, ketaatan akan perintah yang selalu akan Allah datangkan kepada kita sebelum datangnya kematian. Dan yang ketiga adalah at-taslim, bagaimana kita bisa menerima sesuatu yang Allah berikan kepada kita walaupun sesuatu itu belum tentu kita sukai. Ya, Bapak dan Ibu, belum tentu sesuatu yang kita inginkan, Bapak dan Ibu, tetapi itu menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita mencoba untuk mengingat tentang awal ayat ini, Bapak dan Ibu, di mana Allah mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Allah, maka tatkala telah sampai umur Ismail pada masa remaja antara 9-13 tahun, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan cerita kepada Nabi Ibrahim, yaitu ya bunayya inni ara fil manami, wahai anakku, selama 3 malam aku bermimpi, anni adzbahuka, mimpiku itu adalah menyembelih lehermu. Dari mulai tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, dan 10 Zulhijjah, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi 3 tanggal ini perlu kita jaga, Bapak dan Ibu. Perlu menjadi perhatian pada diri kita, Bapak dan Ibu, karena dia punya sejarah. Fanzur madza tara, kira-kira bagaimana pendapatmu wahai anakku? Bagaimana pikiranmu tentang mimpi yang selama 3 malam mimpi itu sama dari Allah, yaitu menyembelih lehermu. Nah, tentu Bapak dan Ibu sekalian, mimpi tidak sembarang mimpi seperti mimpi kita, Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun firasatnya orang beriman itu bisa jadi benar, kata Rasulullah SAW. Ketika dia dekat dengan Allah, maka firasatnya, maka sesuatu yang muncul di pikirannya itu bisa terjadi, Bapak dan Ibu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu Bapak dan Ibu, ada sebuah pembelajaran yang Allah ingin katakan di kalimat ini tentang ta'thirul quwwatul imaniyah, Bapak dan Ibu sekalian, tentang pengaruh kekuatan keimanan pada diri seseorang. Jadi tidak akan mungkin iman itu terjadi tiba-tiba pada diri kita, Bapak dan Ibu. Tidak akan mungkin hati kita akan tenang dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi, yang kita suka ataupun tidak suka, Bapak dan Ibu. Tidak akan mungkin kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memilih kita untuk menjadi orang yang beriman.
Maka berbahagialah Bapak dan Ibu yang sudah dipilih oleh Allah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan keimanan ini. Kenapa? Karena banyak sebagian manusia yang menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Walaupun di kemudian dia akan menyesali Bapak dan Ibu. Maka kita lihat di layar itu tentang surat ke-49 ayat yang ke-7. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah yang menjadikan manusia itu mencintai keimanan. Allah yang menghiasi hati seseorang itu dengan keimanan. Dan keimanan itulah yang bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang mungkar, mana yang ma'ruf, Bapak dan Ibu sekalian. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita berilmu, Bapak dan Ibu. Karena banyak juga orang yang berilmu, tahu tentang ma'ruf dan mungkar itu, tetapi dia tidak kerjakan, Pak. Tapi dia tetap melanggar apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kenapa? Karena Allah tidak menghiasi keimanan pada diri manusia itu di dalam hatinya. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah menghiasi keimanan itu, supaya Allah meneguhkan keimanan itu pada diri kita. Maka Allah berikan kepada kita satu, doanya Nabi Daud di dalam surat kedua di ayat ke-250. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesabaran, teguhkan hati kami dalam melaksanakan segala tugas yang Kau berikan kepada kami, dan jauhkan kami dari orang-orang yang tidak suka kepada kami. Ada satu lagi doa di dalam surat yang ketiga Ali Imran di ayat ke-146. Rasulullah berkata kepada Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami dan kuatkanlah keimanan di dalam hati kami, dan jauhkan kami dari orang-orang yang tidak suka kepada kami. Itu Bapak dan Ibu. Jadi ada doa yang Allah berikan kepada kita, baik perantara Nabi Daud ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita ingin meminta kepada Allah agar Allah selalu menguatkan iman kita di dalam menghadapi hidup ini. Mengapa? Karena iman kita tidak akan mungkin tidak diuji sampai datangnya kematian, Bapak dan Ibu. Jadi bohong kalau ada orang yang rajin sholat, rajin sedekah, Bapak dan Ibu, rajin berinfak, rajin berzakat, tetapi tidak diuji. Tidak mungkin. Tidak diuji, itulah ujian bagi dia, Bapak dan Ibu. Artinya ketika Allah mengatakan di dalam surat ke-29 Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ketika dia beriman kepadaku lalu aku biarkan mereka tanpa diuji? Maka ujian kita, Bapak dan Ibu, macam-macam. Kenapa? Karena memang Allah menguji kita itu berbeda-beda. Ada orang yang punya ilmu, tetapi sayang dia tidak, seakan-akan tidak berilmu, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri dari ilmu yang Allah berikan kepadanya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Allah memberikan ujian itu berbeda-beda, Pak, nggak sama. Tapi tujuan kita satu, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setiap ujian itu pasti akan ada jawaban, Pak. Tidak mungkin kita menciptakan gembok lalu tidak ada kuncinya. Tidak mungkin, Bapak dan Ibu sekalian. Pasti akan ada kuncinya. Dan bisa jadi pas, bisa jadi tidak. Kenapa? Ketika tidak itu karena kita tidak menerima, Bapak dan Ibu. Maka kesal. Hati kita kesal, hati kita sempit, Bapak. Kita tidak menerima. Akhirnya apa? Gula naik, tensi naik, asam urat muncul, ya, vertigo muncul. Kenapa? Karena tidak mau terima. Itu penyakit, Bapak dan Ibu, yang dimulai dari hati, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Maka pengaruh kekuatan keimanannya sungguh besar, Pak. Jadi kalau orang itu sudah dipengaruhi oleh iman di dalam hatinya itu, Bapak dan Ibu, sebesar apapun masalah jadi kecil, Pak. Seberat apapun masalah jadi kecil. Kenapa? Karena yang dia ingat adalah Allah. Nah, ini yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim, Pak. Kenapa? Karena yang memberikan mimpi itu adalah Allah, dan tidak mungkin Allah tidak akan memberikan solusinya, Bapak dan Ibu. Tidak mungkin, pasti ada, Pak Ibu. Kalau kita lapar, Pak Ibu, solusinya apa? Makan, Bapak dan Ibu sekalian. Apakah makan itu sudah pasti solusi? Belum tentu. Kalau sebelum makan dia ngantuk.
Jadi solusinya makan atau tidur? Kalau ngantuk sebelum makan, Pak? Nggak mungkin makan, tidur, Pak. Iya kan? Kenapa? Karena ngantuknya lebih kuat daripada laparnya, Pak. Kan pernah dirasakan, Pak. Kita lapar, tapi ngantuknya bukan main. Akhirnya apa? Makan tertunda, Pak. Nggak mungkin kita makan sambil tidur, Pak. Nggak mungkin, gimana mau masuk, Pak? Orang tidur. Nah, jadi ada proses yang Bapak dan Ibu kita lewati dalam hidup ini, Bapak dan Ibu sekalian. Makanya ketika iman itu kuat, Pak, di dalam diri Nabi Ibrahim tidak tergoncang jiwanya. Nabi Ibrahim tidak merasa terbebani jiwanya, Pak Ibu. Nabi Ibrahim tidak merasakan kekacauan pada pikirannya. Kenapa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sering saya katakan di sini bahwa hidup kita ini tidak ada kebetulan, Pak, Bu. Tidak ada kebetulan. Semua sudah diatur sama Allah. Semua sudah ditata sama Allah. Dari hal yang kecil, Pak, di dalam hadis qudsi itu, apa kata Allah? Kamu minta kepadaku. Kamu minta makan, kamu minta pakaian, kamu minta sendal, kamu minta apa? Minta kepadaku. Kenapa? Semua aku yang menyediakan. Kenapa kita, Bapak dan Ibu, terkadang berpikir, masa yang kecil saja kita harus minta sama Allah? Lah kan Allah yang menciptakan semua, Pak. Maka terkadang ada sesuatu yang kita inginkan, apakah pasti terjadi, Bapak dan Ibu? Belum tentu. Kenapa? Kalau Allah tidak izinkan. Ya, Bapak dan Ibu, kalau Allah tidak izinkan, tidak akan mungkin terjadi, Pak. Kenapa? Karena semua kekuasaan itu ada di tangan Allah. Qul innal amra kullahu lillah. Di surat ketiga ayat ke-154. Semua perkara itu ada di tangan Allah, Pak. Berapa kali hampir terjadi kita ini ditabrak, Bapak dan Ibu. Berapa kali kita hampir mati, Bapak dan Ibu. Tapi sampai detik ini kita masih ikut pengajian, Pak. Kenapa? Karena belum saatnya, Pak. Berapa kali kita terpeleset, nggak mati, Pak, hanya benjol, Pak. Ya, atau sakit tubuh kita. Kenapa? Karena memang belum, Pak. Ada orang yang baru masuk ke kamar mandi, Pak, jatuh, mati, Pak. Apa alasannya, Bapak dan Ibu? Karena air. Karena lantai, Pak. Karena sudah ajal, Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita memiliki kekuatan keimanan seperti yang dicontohkan oleh Allah tentang Nabi Ibrahim, kita tidak merasa terbebani dengan hidup ini, Pak. Malah masalah itu menjadi solusi, Bapak dan Ibu. Bukan, mohon maaf, seperti penggadaian, Pak. Walaupun tetap dia masalah, datang ke rumah, Pak. Apa? Konsultasi. Jadi masalah itu harus menjadi solusi dalam hidup, Pak Ibu. Masalah itu menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Kenapa? Masalah itu adalah tarbiyah. Masalah itu adalah pendidikan, Pak. Bu. Allah mendidik kita dengan masalah. Kalau kita tidak punya masalah, itulah masalahnya, Pak. Apa masalahnya? Tanda bahwa kita harus dekat dengan Allah. Jangan kita bilang kepada semua orang, aku nggak pernah sakit, aku nggak pernah punya masalah. Padahal itu masalahnya, Pak. Apakah dia mau bersyukur atau tidak? Jangan sombong. Jangan sombong, Pak. Kita yang sehat jangan sombong. Kenapa? Kita sehat itu juga masalah, Pak, ujian. Apakah kita tetap bersyukur kepada Allah? Apakah kita tetap tawadu kepada Ibu? Apakah kita tetap qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu yang Allah ingin gambarkan kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian. Maka cerita tentang kurban Nabi Ibrahim ini tidak ada la izaj, la jazah, la ittirab. Tidak ada beban, tidak tergoncang jiwanya, dan tidak mengalami kekacauan dalam pikirannya, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Satu, pengaruh kekuatan keimanan itu yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim, Ismail, dan juga istrinya Hajar adalah bahwa Nabi Ibrahim memandang mimpi adalah syarat perintah Allah. Nah, kita lihat, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kesiapan kita untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, Pak. Maka Allah menyebutkan di dalam surat yang ke-8 di ayat ke-24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah dan Rasul. Idza da'akum, apabila memanggil kamu, lima yuhyikum, untuk menghidupkan kamu. Artinya, Bapak dan Ibu, kalau kita menjawab seruan Allah, maka Allah akan menjamin semua kebutuhan kita. Wa'lamu, kata Allah, ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Perhatikan, wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, Bapak dan Ibu. Apa kata Allah? Bahwasanya Allah itu membatasi
antara jasad manusia dan hatinya. Bapak Ibu jangan menyangka hati yang ada di jasad Bapak dan Ibu itu Allah yang ngelola, Pak, bukan kita. Kita hanya berusaha untuk menjaganya, membersihkannya dengan cara kita banyak berzikir, dengan cara kita selalu berwudu, dengan kita selalu berhusnuzon kepada Allah, yakin kepada Allah, nanti Allah akan jaga hati kita, Pak. Tetapi kalau kita tidak menjaganya, tidak ada zikir yang kita lakukan, selalu suuzon kepada Allah, selalu mengeluh di hadapan Allah, tidak menerima apa yang Allah berikan, jangan harap hatinya akan tenang. Maka akan terasa jantung kita berdetak dengan kencang, Pak. Itu menandakan bahwa kita tidak menerima apa yang Allah inginkan. Jadi Bapak dan Ibu, Allah memisahkan, membatasi antara jasad kita dengan hati. Maka kenapa di dalam surat yang ketiga Ali Imran di ayat yang ke-8 kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kenapa? Karena hati kita suka berbolak-balik, Pak, Bu. Ya, sekarang kita kuat imannya, nanti ketika Isya apakah masih kuat Bapak dan Ibu? Wallahu alam. Maka hadirkan Allah di hati kita, Pak. Jangan hanya hadirkan diri kita saja, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita ini wa khuliqal insanu dha'ifa. Di dalam surat yang keempat, di ayat yang ke-28, Allah mengatakan bahwa aku menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Kita ini lemah, Pak Ibu. Kuat bukan karena kita, Bapak dan Ibu. Kita duduk sama-sama, kadang-kadang kita saling suuzon di antara kita. Kita duduk sama-sama, tapi kadang-kadang suka kita menggibahi saudara kita, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita lemah, Pak. Maka minta kekuatan dari Allah. Ya. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan kekuatan itu, Bapak dan Ibu? Segera lakukan apa yang Allah inginkan, Pak. Segera jawab panggilan Allah, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita menjawab panggilan Allah ini, para mufassir menyebutkan tentang 3 hal. Apa itu? Ruhul istijabah, riayatul rabbaniyah, manzilatul uliyah, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, Allah selalu akan memberikan kepada kita ruh, semangat Bapak dan Ibu untuk melaksanakan perintahnya. Maka kenapa Bapak dan Ibu terburu-buru untuk datang ke masjid? Itu bukan karena kita hebat, mohon maaf Bapak dan Ibu. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita biasa, Pak. Tetapi karena Allah yang menarik kita, sebab kita juga punya usaha untuk datang kepada Allah. Walaupun rumah dekat, mohon maaf Bapak dan Ibu, walaupun tempat dekat, belum tentu bisa segera datang kemari. Ya Bapak dan Ibu, belum tentu. Jadi kalau kita selalu menjawab seruan Allah, maka Allah akan menjadikan kita biasa, Pak, untuk melakukannya. Bapak dan Ibu terbiasa sholat tahajud, maka kebiasaan itu menyebabkan kita bangun di waktu yang hampir sama setiap malam, Pak. Walaupun kita tidak melihat jam, Pak, tapi hampir sama kita bangun. Kenapa? Karena kita terbiasa mendatangi Allah di malam itu. Maka Allah membangunkan kita, Bapak dan Ibu, untuk tidak meninggalkan tahajud tadi. Sekali lagi, bukan karena kita hebat. Karena banyak orang yang hebat, Bapak dan Ibu, tapi terpuruk kehidupannya. Bukan soal karena dia tidak punya kekayaan, mohon maaf. Bukan soal karena dia tidak punya pangkat, mohon maaf Bapak dan Ibu. Tapi masalahnya Allahnya diduakan di hatinya. Satu. Yang kedua, riayatul rabbaniyah. Siapa yang selalu menyegerakan, bersegera untuk menyambut seruan Allah dan Rasul, maka Allah akan menjaganya, Pak. Di dalam surat yang ke-13, di ayat yang ke-11, ya, surat Ar-Ra'd, Allah mengatakan, lahu mu'aqibatu min baini yadayhi yahfazunahu min amrillah. Aku datangkan 2 malaikat kepada hambaku yang berbuat kebaikan kepadaku, yang menjaga mereka di depan dan di belakangnya, yang tidak pernah bermaksiat kepadaku. Jadi bapak dan ibu datang dari rumah tadi, ada patwal, Pak. Walaupun patwalnya sedang duduk di tiang, Pak, tetap dia dipatwal juga, Pak, dijaga juga sama malaikat 2 ini, Bapak dan Ibu sekalian. Yang malaikat ini dikirimkan langsung oleh Allah untuk menjaga kita dari rumah ke masjid, nanti dari masjid ke rumah, Bapak dan Ibu sekalian. Dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, Pak. Maka berbahagialah Bapak dan Ibu, kita yang dipilih dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, perasaan untuk bisa ke masjid. Kenapa? Karena Allah memuliakan kita.
Yang ketiga, kepada ibu, manzilatul ulia. Siapa yang bersegera menjawab seruan Allah, siapa yang bersegera untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan memberikan tempat yang tinggi, Pak. Pada ibu, tempat yang tinggi. Apa itu? Surga, Pak. Ya. Allah akan berikan itu sesuai dengan keinginan kita kepada Allah, Bapak dan Ibu. Doa-doa kita itu kan selalu minta surga, Bapak dan Ibu. Akan diberikan kalau kita, Bapak dan Ibu, meyakini akan apa yang Allah perintahkan kepada kita, Bapak dan Ibu. Tapi hanya sekedar khayalan, Bapak dan Ibu, dari apa yang kita inginkan tidak akan mungkin dijadikan oleh Allah karena kita tidak bersegera, Pak. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kenapa urusan dunia kita lebih mencintainya, kepada kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita ingat dengan orang yang berbuat baik itu kepada kita. Tapi kita lupa orang itu tidak akan mungkin berbuat baik kepada kita kalau tidak diizinkan oleh Allah. Kenapa kita tidak mengingat Allahnya, Pak? Kenapa? Yang sudah mengirimkan orang itu untuk berbuat baik kepada kita. Tetapi sebaliknya, kita sering apa? Yang kita ingat manusianya, Pak, bukan Allahnya. Padahal sampai detik ini kita hidup, Pak, umur yang dipanjangkan sampai hari ini bukan karena kita hebat, Bapak, dan karena memang Allah masih mencintai kita. Dan sampai detik ini yang tidak taat kepada Allah masih hidup. Kenapa? Karena Allah punya kewajiban untuk menyempurnakan haknya, hak hambanya, padanya. Nah, lalu bagaimana dengan kita, Pak? Ya, maka bersyukurlah kepada ibu sekalian. Yang kedua, pengaruh kekuatan keimanan itu adalah tidak menawar-nawar perintah Allah. Ya, tidak menawar perintah Allah, Bapak dan Nabi Ibrahim tidak menawar untuk menggantikan anaknya dengan yang lain, Pak. Atau tidak ada kalimat begini, ya Allah, kenapa kok aku yang diperintahkan? Aku ini kan baru punya anak di umur 90 tahun, Ismail. Kenapa ketika dia berumur 9-13 tahun kau perintahkan aku untuk menyembelih lehernya? Kenapa engkau tidak perintahkan yang lain yang banyak anaknya? Nabi Ibrahim tidak ngomong kayak begitu, Pak. Tapi Nabi Ibrahim dengan kekuatan keimanannya menerima. Kenapa? Tidak mungkin Allah akan memberikan mudarat pada dirinya, Pak. Tidak mungkin Allah akan memberikan keburukan kepada dirinya. Orang yang ridho itu, Pak, kepada Allah, orang yang lapang dada itu kepada Allah adalah satu, orang yang merasa yakin bahwa semua kejadian itu atas izin Allah. Yang kedua, Allah tidak pernah memberikan kepada hamba itu yang buruk, Bapak dan Ibu. Selalu yang bagus. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita itu karena Allah ingin mengungkapkan tentang cintanya, Pak, Bu. Maka Allah memberikan ujian supaya kita ingat sama Allah. Kita dicaci, kita dihina, kita dibohongi. Apa kata Allah? Istighfar kepada aku, bertasbih kepada aku, ingat kepada aku. Nanti aku yang akan selesaikan masalahmu, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu yang Allah minta, Pak. Coba kalau kita nggak pernah diuji, Bapak dan Ibu, kapan kita mau istighfar, Pak, Bu? Kapan kita mau bertasbih yang panjang, Bapak dan Ibu sekalian? Kapan kita mau sujud yang lama? Kapan kita mau ke masjid, Bapak dan Ibu? Kapan kita mau ngaji, Pak, Bu? Kenapa? Karena merasa bahwa kita tidak ada masalah, Pak, dalam hidup. Maka Allah berikan masalah kepada kita agar kita dekat dengan Allah, Pak, Bu. Maka di dalam surat ke-65, surat At-Tolak, ada 3 kalimat yang mirip awalnya, Pak. Di ayat yang kedua, Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang mendekat kepadaku, barang siapa yang berbaik-baik hubungannya denganku, barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka aku akan bukakan pintu masalahnya. Apa sih masalahnya, Pak? Apa masalah kita, Bapak dan Ibu? Dari mulai masalah pribadi sampai masalah orang lain, Pak. Emang yang menyelesaikan siapa, Pak? Allah, bukan kita, Pak. Yang mencukupi rezeki kita sampai hari ini, Pak, Bu. Di mana kita bisa menyekolahkan anak kita, membayar apa? SPP anak kita. Emang kita, Bapak dan Ibu? Berapa kali ketika kita ingin membayar karena kita memakai diri kita saja Allah tidak dihadirkan, apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? Kita mengeluh. Apa? Nggak cukup. Nggak kebayar, dikasih sama Allah untuk bayar buat anak, malah buat apa? Buat belanja, Pak. Iya kan? Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Uang kurang. Mulai ngeluh lagi, Pak, Ibu. Coba. Dari mulai kita tidak punya motor, akhirnya punya motor. Dari kita mulai tidak punya mobil, sekarang punya mobil, Pak. Sampai mobilnya platnya merah, Pak. Siapa yang kasih? Manusia, Pak? Bukan, Allah.
Wa may yatawakkalallahu fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berikhtiar, berusaha, lalu dia kembalikan kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan semua kebutuhannya. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu hari ini cukup kebutuhannya karena siapa? Karena Bapak dan Ibu? Belum tentu, Pak. Nah, ini muka yang sudah pensiun, Pak. Coba, kan tidak ada tambahan lagi seperti dulu waktu kerja, Pak. Ya kan, yang muka pensiun, Bapak dan Ibu. Cukup Bapak dan Ibu dengan gaji apa? Gaji buta. Kerja tidak. Tapi setiap bulan ada masuk di rekening, Pak. Hebat kan Bapak dan Ibu? Allah hanya minta kamu bersyukur. Yang kaya saja, Pak, masih kurang. Kenapa kamu yang sedikit tidak bersyukur kepada Allah? Kekayaan itu, Pak, bukan di tangan. Kekayaan itu di hati, Pak. Maka ada orang yang kaya hatinya walaupun materinya sedikit, Pak. Tapi ada orang yang kaya di tangannya, Bapak dan Ibu, tetapi apa? Hatinya bermasalah. Selalu kurang. Maka kenapa ada orang yang korupsi, Bapak dan Ibu? Kenapa ada orang yang memakan hak orang lain? Kenapa? Karena dia tidak merasa cukup dengan apa yang sudah Allah kasih. Nah, Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita bagaimana Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih leher anaknya, dan dia tidak menawar, Pak Ibu. Kenapa? Ini pasti kemuliaan. Maka kita lihat di layar Bapak dan Ibu, surat 64 ayat 16 dan ayat 17. Apa yang Allah katakan? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Allah tidak meminta kepada kita sempurna, Pak, dalam bertakwa kepada Allah. Allah tidak memerintahkan kepada kita sempurna di dalam kita mengerjakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Tetapi Allah katakan, lakukan dengan kemampuanmu. Tidak usah lihat orang lain. Kalau kamu tidak bisa berkurban, maka kamu ikut kurban apa? Datang sewaktu ada kurban, pegang kakinya, pegang buntutnya, pegang badannya, atau cincang dagingnya. Kamu sudah berkurban. Walaupun berbeda dengan orang yang betul-betul berkurban hewan di waktu itu. Tapi ambil momen itu, Pak. Ini enggak, sudah enggak berkurban, malas lagi datang ke situ. Yang penting ngambil daging pakai kupon, Pak. Ya boleh, nggak apa-apa Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kesempatan ini tidak akan berulang, Pak. Kenapa? Setahun sekali, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu, siapa yang punya kemampuan bisa berkurban, tetapi dia tidak berkurban, maka jangan dia bersama majelisku. Jangan dia sholat bersama aku, kata Rasulullah. Kenapa? Tegas, Pak. Dia punya kemampuan untuk melaksanakan kurban, dia punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, tapi dia sia-siakan, Bapak dan Ibu. Apa kata Rasulullah? Laisa min ummati. Dia bukan daripada umatku. Jangan-jangan Rasulullah tidak kenal dia nanti di akhirat. Kenapa? Karena beliau ini tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dan kewajiban Allah. Memang kurban itu kan sunnah muakkad, Pak, bukan wajib. Ya, bukan wajib, tidak dikerjakan, tidak berdosa. Kalau dikerjakan dapat pahala. Sama kayak akikah. Akikah itu kan kewajiban orang tua, bukan anak, Pak. Maka anak tidak perlu mengakikahkan dirinya. Kenapa? Karena itu sunnahnya dari orang tua kepada anak. Pada dasarnya, Pak. Tidak ada Rasulullah memerintahkan, wahai anak-anak yang belum diakikahkan, silakan kalian akikah sendiri. Nggak ada, Pak. Sebab akikah itu adalah sunnah dari orang tua kepada anak. Kalau kurban, Pak, bebas. Anak ke orang tua bisa, Pak, tidak ada masalah. Itu kurban, Bapak dan Ibu sekalian. Malah dagingnya tidak hanya dirasakan oleh orang muslim saja, yang non muslim pun akan merasakannya dalam satu wilayah yang sama, Pak. Karena dia tidak sama seperti zakat. Kalau zakat itu 8 asnaf, semuanya muslim, tidak ada yang kafir, Pak. Ya, kurban, maka hewan kurban pun dagingnya apa? Bisa dimasak bersama, bisa dimakan bersama. Kenapa? Karena di dalam surat apa? Al-Hajj disebutkan oleh Allah di ayat yang ke-37 bahwa daging kurban itu bisa dimakan bersama. Baik yang meminta ataupun yang tidak meminta, Bapak dan Ibu, boleh dimakan. Asal dilihat dulu berapa jumlah daging kurban yang mau dibagikan, Pak. Kalau yang mau dibagikan itu lebih banyak, jangan diambil buat masak. Kenapa? Kurang nanti. Jadi perlu ditimbang semua, Pak. Tapi ayat ada, dalil ada, Pak. Tidak dilarang daging kurban yang disembelih tadi di masjid ini misalnya sebagiannya disepakati untuk dimasak dan makan bersama. Bukan makan dewean, Bapak dan Ibu, makan bersama. Itu boleh. Nah, itu diatur, Bapak dan Ibu, di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-36, 37, Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita lihat di ayat ini, kata Allah, lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Tapi kata Allah,
wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Dengarkan aku, taati aku, dan berinfak yang terbaik untuk dirimu. Bukan untuk Allah, Pak, yang terbaik untuk dirimu. Jadi semua kebaikan, semua amal soleh yang kita lakukan itu nggak ngaruh sama Allah, Pak. Allah nggak butuh dengan kesolehan kita. Allah tidak butuh dengan kurban kita, Pak. Tetapi ketika kita melakukan itu karena Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih baik kepada kita. Ya, dan ibu sekalian. Maka di ayat ke-17-nya, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. Bapak dan Ibu. Jadi Allah mengatakan tuqridu, pinjam. Pinjamkan dong kepadaku. Kayak kita minjam sama rentenir, Pak. Ya, kayak kita minjam sama bank, Bapak dan Ibu sekalian. Kata Allah, ayo pinjamkan kepadaku yang terbaik. Nanti apa yang aku pinjam, aku balas untukmu. Dan lebih baik, lebih banyak, Pak. Ayo, Pak, Bu, yang punya harta untuk berkurban. Mumpung, kenapa? Belum tentu tahun depan kita masih hidup. Belum tentu tahun depan kita bisa berkurban, Pak. Maka ini ada kesempatan, Bapak dan Ibu. Kesempatan untuk apa? Memberikan yang terbaik kepada Allah. Pinjamkan yang terbaik kepada Allah. Sampai pun Nabi Ibrahim harus memberikan anaknya kepada Allah, Bapak dan Ibu. Tapi masalahnya, dulu Nabi Ibrahim itu pernah bersumpah, Pak. Ketika kedatangan malaikat Jibril. Kata Jibril, waktu itu belum punya anak. Belum punya anak Ismail, Bapak dan Ibu. Apa kata malaikat Jibril? Allah memerintahkan kepadamu untuk berkurban dengan 1000 hewan kurban. Karena Nabi Ibrahim ini adalah pengembala, Bapak dan dia punya hewan ternak. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangankan 1000 hewan ternakku untuk kurbankan kepada Allah. Kalau Allah memberikan kepadaku anak, maka anak pun pula akan aku korbankan untuk Allah. Nah, di kemudian, Pak, itu ditagih sama Allah. Jadi hati-hati, Bu, kalau kita punya janji sama Allah, ingat-ingat. Nanti ditagih sama Allah, Pak. Ingat-ingat, punya janji enggak? Bapak punya janji enggak sama ibu? Jangan-jangan nanti nak mati, sebelum mati ibu nagih. Macam mana, Pak? Dulu Bapak janji nak umrahin aku, sampai mau mati pun belum umrah juga. Hati-hati, Pak. Ya, Bu, ya. Ingat janji kita. Ada enggak kita punya janji sama Allah? Nanti kalau kita pura-pura lupa, Allah akan tegur, Pak. Allah akan ingatkan kepada kita. Nah, seperti Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini pernah berjanji kepada Allah, jangankan 1000 hewan kurban, kalau engkau memberikan kepadaku anak, anakku itu pun aku akan kurbankan untukmu, ya Allah. Waktu itu belum punya anak, Pak. Biasalah, kalau kita minta sama Allah itu kan suka berlebihan, Pak. Kenapa? Karena belum dapat. Kalau sudah dapat, mulai sifat pelitnya muncul. Pelit, Pak, kita. Iya kan? Waktu susah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah dikasih, Pak. Belum kita ngomong lagi, ya Allah belum bisa. Kenapa? Masih banyak utang, masih begini begitu. Aja alasannya, Pak Badan. Tapi bukan di ahli kelas, Pak. Ini semua bagus semua di sini, insyaallah. Di tempat yang lain, Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketiga, pengaruh keimanan yang kuat pada diri kita adalah ketenangan dalam menjalankan perintah Allah. Kenapa? Kita sering baca ayat ini, Pak. Turunnya surat Al-Insyirah, surat ke-94 ini adalah ketika Rasulullah SAW dalam keadaan tertekan dalam hidupnya, akan dibunuh atau diusir dari Mekah, Bapak dan Ibu sekalian. Maka Allah katakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al. Nah, kenapa kita nggak yakin, Pak, dengan ayat ini? Bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Di balik masalah itu pasti ada solusi, Bapak dan Ibu. Tapi kenapa kita nggak minta sama Allah? Kenapa kita tidak dekat kepada Allah, Pak, Ibu? Malah kita datang, ada yang datang ke dukun, Pak. Ya, datang ke orang pintar. Kenapa kita nggak datang sama Allah? Perbaiki hubungan kita dengan Allah, Pak, Ibu. Nanti Allah akan selesaikan masalahnya. Apa sih masalahnya, Pak, Bu? Apa saya yang ngomong ini nggak punya masalah, Bapak dan Ibu? Masalah juga ada, Pak. Yang ngomong ya ngomong aja, Pak, ngoceh aja terus. Kenapa? Karena berharap mudah-mudahan Allah menyelesaikan masalah saya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi lakukan yang terbaik, Pak, untuk Allah, Bapak dan Ibu, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Baik, Bapak dan Ibu, waktu yang tidak memungkinkan, pembahasan kita masih di poin pertama dari sisi tentang mimpi Nabi Ibrahim, yaitu kekuatan pengaruh keimanan di dalam hati kita di dalam melaksanakan perintah apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga yang diperintahkan kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam
surat yang ke-21 Bapak dan Ibu, yaitu surat Al-Anbiya di ayat yang ke-35 Bapak dan Ibu, ya, surat ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Nah, coba perhatikan di ayat ini Pak, yang diberi warna biru. Tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa akan merasakan mati. Tapi kata Allah, sebelum kamu mati, kamu akan apa? Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Ya Pak, Bu. Jadi adanya keburukan, kesulitan, apalagi sesuatu yang berat atau sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, semua adalah ujian dalam hidup, Pak. Jangan kita katakan teguran, jangan kita katakan itu azab, Pak. Azab itu Allah berikan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, sedangkan Bapak dan Ibu yang sholat, yang masih berbuat baik, itu konsekuensi dari orang yang beriman, Pak. Apa? Siap untuk diuji oleh Allah. Kalau tidak siap untuk diuji oleh Allah, Bapak dan Ibu minta sama Allah istirahat. Nanti kalau Bapak dan Ibu berdoa kepada Allah, ya Allah aku ingin istirahat, nanti akan ada malaikat datang, apa? Untuk mencabut nyawanya. Kenapa? Mau istirahat. Ya, Pak, Bu. Jadi sudah pasti. Jadi ujian keburukan dan ujian kebaikan itu adalah keberkahan dalam hidup, Pak. Sudah terima aja. Kenapa? Karena lagi ngetes, Pak. Kita aja suka ngetes anak kok. Nah sekarang Allah ngetes kita, Pak. Dites sama Allah. Sudah siap atau belum dites? Kalau belum siap, ayo ngaji lagi. Ayo dekat lagi sama Allah. Itu Bapak dan Ibu. Nabi Ayub diuji sama Allah, bukan Allah itu murka, Pak. Bukan Allah marah. Karena ada makhluk yang tidak suka kepada Nabi Ayub. Siapa? Iblis. Tetapi Allah katakan, bagaimanapun engkau tidak suka kepada hambaku Ayub, tetap saja ketika nanti terjadi sesuatu, Ayub itu tidak akan mungkin jauh dariku, kata Allah. Maka doanya, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu doa Nabi Ayub. Pendek dia, tetapi pengaruhnya sangat besar. Kenapa? Karena ingin mengatakan bahwa apapun yang kau berikan ya Allah, jangan jauhkan aku darimu dan jangan jauhkan aku dari rahmat. Itu contoh, itu Pak ya. Bunda, tadi ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat di sini saya menanyakan Pak, bagaimana apa ciri-ciri manusia yang mempunyai penyakit hati dan bagaimana cara untuk menjauhi dari penyakit hati ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Contoh ya Bun ya, contoh tentang istidraj. Surat ke-6 ayat ke-44 Bapak dan Ibu. Ini tentang istidraj. Falamma di sini ayat ke-44 sekalian dan Ibu. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu langit, pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Artinya begini Bapak dan Ibu, ada orang yang diberikan oleh Allah kekayaan, ada orang diberikan kedudukan, pangkat, keterkenalan, lalu dia lupa terhadap siapa yang sudah menjadikan dia kaya, menjadikan dia terkenal, menjadikan dia punya pangkat. Senang dia, Bu. Lalu dia apa? Mengumumkan kepada semua orang tentang keberhasilannya. Tapi dia lupa bahwa yang menjadikan dia itu adalah Allah. Maka Allah menurunkan dari langit itu kesenangan, sehingga menyebabkan si manusia lupa kepada Allah. Maka tiba-tiba di kemudian Allah cabut kembali apa yang sudah Allah berikan. Apakah dalam bentuk penyakit, apakah dalam bentuk kebakaran, apakah dalam bentuk dirampok, ataukah dalam bentuk tertabrak. Bapak dan Ibu sekalian, diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu. Tiba-tiba. Nah, ketika itu terjadi, apa kata Allah? Fa idzahum mublisun. Ketika terjadi, maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Bahasa kita apanya, Bapak dan Ibu? Bahasa kita apa? Terdiam dan putus asa itu. Stres, Pak.
Lalu dia mengeluh, kenapa aku tidak ingat dulu dengan Allah? Tapi sudah selesai Pak, sudah habis semuanya. Nah ini orang yang penyakit hati diantaranya. Hatinya bermasalah. Kenapa? Dikasih, lupa sama yang memberi Bapak dan Ibu. Ya, lupa Bapak dan Ibu, dibuka, senang, disiksa. Itu bahasanya Pak, ayat ini. Lupa, dibuka, senang, disiksa. Itu istidraj Bapak dan Ibu. Dia lupa sudah apa yang Allah berikan kepada dia, lalu Allah memberikan apa? Kesenangan. Sampai dia lupa dengan Allah Bapak dan Ibu. Lalu apa Bapak dan Ibu? Senang, disiksa. Dia sudah senang Pak, dia sudah bahagia, gak pernah sholat, gak pernah berbuat baik sama orang tua, dia lupa tetangganya Bapak dan Ibu. Tiba-tiba Allah ambil apa yang sudah Allah berikan. Mau Bapak dan Ibu? Hati-hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir buyutana bil Qur'an wa zayyid akhlaqana ma'al Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilnal jannata bil Qur'an washfina ma'al Qur'an waktub lana minasy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.